Hello and welcome back to Suara Millennial, The New Normal, a podcast series where we are having honest conversation on pressing business stories to feed your intellectual curiosity. The New Normal is a series focusing on post-COVID-19 business recovery in Indonesia. From the newsroom of IDN Times, I am your host, William Utomo. Selamat sore semuanya, kembali lagi di podcast Suara Millennial, The New Normal bersama saya, William Utomo. Episode kali ini ada co-host kita, editor-in-chief dari popbella.com, Mbak Judithia Pitana. Halo Pak Rudi, Pak Michael. Halo Mbak Yudit. Dan apa kabar Pak? Sehat? Sehat, makasih. Ya. Dan sore hari ini kita kedatangan dua tamu istimewa. Yang pertama ada the one and only Pak Rudi Hadisuwarno. Selamat sore. Selamat sore. Dan ada Pak Michael Justinus Setia. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Iya, jadi di diskusi kita sore hari ini nanti kita bagi menjadi 3 bagian. Pertama, kita mau diskusi tentang bisnisnya dari Pak Rudi dan Pak Michael sendiri. Okay. Lalu bagian kedua kita mau bahas spesifik khusus untuk menghadapi pandemi COVID-19. Dan yang paling penting nih, bagian paling akhirnya adalah moving forward akan seperti apa. Seperti itu. Nah, untuk pendengar, saya mau kasih sedikit informasi sebagai konteks dulu. Jadi, Pak Rudi Hadisuwarno, legend di industri hairdressing, industri salon di Indonesia, membuka salon pertamanya di tahun 1968. Sekarang ada lebih dari 100 outlet dengan berbagai macam brand. Rudi Hadisuwarno Salon, Salon Rudi, Max Barber, Brown Salon, Family Salon, dan Salonku. Dan juga ada School of Hairdressing dan Makeup, dan tentu saja Rudi Hadisuwarno Cosmetics. Untuk Pak Michael adalah General Manager dari L'Oreal Indonesia Professional Division. Sudah 20 tahun lebih bersama L'Oreal Indonesia. Seperti itu. Nah, sebelum Judith masuk ke pertanyaan pertama, ini ada sedikit gambaran tentang industri salon dan tata rambut di Indonesia. Kurang lebih di Indonesia terdapat sebanyak kurang lebih 101.000 salon dan 5.000 barbershop. Dengan estimasi penyerapan jumlah tenaga kerja kreatif sebanyak lebih dari 500.000 orang. Konsentrasi terbesar jumlah usaha salon ada di Pulau Jawa, tetap paling besar di DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Dan yang paling menarik adalah penyerapan tenaga kerjanya berasal dari SMK jurusan Tata Kecantikan di 2019 kurang lebih ada 50%. Jadi itu sedikit gambaran tentang industri salon dan tata rambut di Indonesia. Sangat besar ya, Will. Besar banget. Aku mau tanya ke Pak Rudi dulu nih. Karena aku adalah seseorang yang kayaknya pas aku lahir tuh udah langsung tahu gitu brand Rudi Hadisuwarno. It's a really big brand gitu, Pak. Dan legend. Tapi kan pasti semua legend dan semua itu ada awalnya. Boleh nggak sih Pak diceritain sedikit bagaimana awalnya berdiri brand Rudi Hadisuwarno ini? Ya, jadi pertama-tama saya membuka salon di rumah orang tua saya di daerah Roksi. Hanya dengan 1 meja dan 1 kursi saja di ruang tamu mereka. Karena pada waktu itu, saya memang tujuan saya buka salon adalah untuk mencari uang untuk biaya kuliah. Saya waktu itu kuliah di Trisakti, jurusan Teknik Arsitektur. Pak Rudi usia berapa waktu itu, Pak? 18 tahun. Wow, masih sangat belia, Pak. Oke. Ya. Dari 1 meja itu bagaimana berkembang hingga sebesar sekarang, Pak? Ya, jadi dengan berjalannya waktu, saya sambil kuliah, sambil juga
eh, menerima pelanggan di rumah. Tentunya dimulai dari teman-teman kuliah, kemudian tetangga-tetangga kanan kiri rumah dan sekeliling rumah, keluarga juga, family mulai dari situ. Kemudian dari mulut ke mulut, tentunya waktu itu memang usahanya masih sangat sederhana. Dan dengan berjalannya waktu, maka salon yang tadinya hanya 1 meja 1 kursi itu berkembang menjadi 4 dan pindah dari ruang tamu ke garasi rumah. Itu setelah berapa lama, Pak, dari ruang tamu ke garasi rumah itu? Setelah 2 tahun, ya. Oke. Setelah 2 tahun. Karena dari ruang tamu rumah, kemudian merambat ke ruang makan, kemudian nggak muat lagi, akhirnya pindah ke garasi. Semakin besar ya, semakin banyak pelanggan. Kemudian pada waktu itu pula saya merekrut 1 atau 2 orang tenaga kerja, asisten untuk membantu saya. Oke. Karena sudah tidak tertangani lagi kalau kerja sendiri. Nah, pada tahun yang ketiga, terpaksa saya harus memilih mau kuliah terus atau mau kerja di salon, karena sudah nggak mungkin dikerjakan bersama-sama dua-duanya. Kuliahnya jadi kurang benar, kerja juga terganggu kan, pelanggan datang, sayanya belum pulang sekolah ya. Akhirnya diputuskan oleh keluarga, oke lah sementara saya berhenti kuliah dulu pada tahun yang keempat, kemudian fokus untuk usaha di salon. Nah, sebelum saya full di salon, saya pergi dulu ke luar negeri. Waktu itu dengan uang tabungan yang ada selama beberapa tahun itu, saya ke London dan ke Paris untuk belajar tata rambut di sana dan untuk juga melihat bagaimana cara mereka di sana mengelola salonnya. Itu berarti sekitar tahun 70-an awal ya, Pak? 71 ya. 71 ya. Ya. Oke. Lalu apa yang baru ditemukan waktu belajar di London dan di Paris? Nah, ternyata di London dan Paris itu salon, di dalam satu salon yang gunting rambut bukan hanya satu. Karena waktu itu di Indonesia biasanya pelanggan nggak mau digunting oleh orang lain kan, harus pemiliknya sendiri yang menggunting rambutnya. Asisten hanya mengerjakan cuci rambut, kemudian blur rambut dan treatment. Tapi urusan gunting dan styling itu oleh ownernya sendiri. Nah, di situ saya melihat bahwa penting sekali untuk melatih asisten kita sehingga bisa juga menggunting dan melakukan styling dengan bagus, karena dengan bertambahnya pelanggan yang makin banyak nggak mungkin ditangani sendiri kan, sehingga itulah yang saya coba terapkan untuk melatih asisten-asisten saya sehingga mereka mampu untuk dilepas menangani memotong rambut dan juga melakukan styling, sanggul dan sebagainya buat pelanggan salon. Karena dulu pengertian kita jangan ngajarin asisten kita, nanti kalau pinter buka sendiri gitu loh. Nah, dulu seperti itu ya pemikirannya justru ya Pak ya? Iya, pengertiannya seperti itu. Tapi saya melihat, nggak bisa begitu. Karena kalau hanya mengharapkan tenaga saya sendiri, sampai kapan kita usahanya akan berkembang? Kan hanya tergantung dari satu orang kan jadinya. Nah itulah. Dan kemudian saya juga belajar bagaimana membuka cabang. Dan akhirnya saya belajar bagaimana melakukan franchise buat salon. Oke, itu dalam membangun franchise itu butuh berapa lama Pak hingga franchise Rudy Hadisuwarno sendiri sekarang sudah sangat berkembang gitu, sudah ratusan sekarang? Terus terang waktu itu saya mulai franchise kan setelah 10 tahun. Ya. Jadi setelah 5 tahun pertama, kemudian saya membuka cabang. Cabang di mall waktu itu. Karena kan rumah orang tua saya itu di jalan kecil ya, jalan buntu istilahnya, mobil juga nggak bisa masuk. Dan waktu itu nggak ada masalah karena pelanggan datang naik beca. Masih zaman beca ya Pak? Belum ada ojol waktu itu.
Iya. Nah, ketika berkembang, lifestyle berkembang, otomatis kan dibutuhkan juga tempat yang lebih representatif ya. Nah, Iya. kemudian saya memberanikan diri untuk menyewa tempat di mall. Waktu itu mall pertama yang dibuka di Jakarta atau di Indonesia adalah Mall Duta Merlin. Oke. Nah, di situ high brand juga ada. Nah, dengan demikian juga saya mulai menggeser market saya dari market menengah menjadi market ke atas, itu Oke. premium market. Otomatis harga juga berubah, service juga berubah, produk yang dipakai juga berubah. Itu termasuk untuk training orang-orang supaya bisa memenuhi kualitas Rudy Hadiswarno brand sendiri ya, Pak? Asal mulanya training saya lakukan di salon. Tetapi pada tahun 74 saya memutuskan untuk membuka training school di rumah juga, di lantai 2 di atas ya. Jadi di lantai atas kami pergunakan untuk sekolah, di mana kami mengajar. Pada mulanya mengajar untuk orang-orang yang mau dipekerjakan, tetapi kemudian karena banyaknya permintaan, kami juga mengajar bagi orang-orang yang memang mau buka sendiri atau memang mau sekedar bisa. Oke. Luar biasa Pak Rudy. Sampai sekarang sudah ratusan dan saya sudah mengunjungi banyak sekali salon Pak Rudy Hadiswarno. Nah, sekarang kalau ngomong-ngomong mengenai salon, kalau saya hampir setiap saya ke salon itu pasti selalu ada produk L'Oreal, selalu ada penawaran treatment yang berdasarkan dari produknya L'Oreal juga gitu. Either itu Kerastase, L'Oreal Paris, atau Matrix. Untuk Pak Michael sendiri, boleh diceritakan nggak sih bagaimana awalnya brand L'Oreal ini bisa penetrasi market salon di Indonesia dengan begitu banyaknya? Oke. Kalau dari L'Oreal sebetulnya nggak terlalu, salon bukan hal yang baru. Karena kalau kita ngelihat historinya L'Oreal berdiri 110 tahun yang lalu. Produk pertamanya adalah produk untuk rambut, dan channel pertamanya adalah channel salon. Gitu. Ya. Jadi L'Oreal memang menggarap salon industri dulu sebelum menggarap industri yang lain, kayak mass market atau luxury market dan lain sebagainya. Jadi bukan hal yang baru buat L'Oreal. Oke. Jadi waktu kami mulai mungkin yang menonjol gitu ya dari L'Oreal adalah L'Oreal sangat percaya terhadap edukasi. Gitu. Jadi edukasi menjadi yang utama di industri ini. Jadi kalau kita mau masuk ke satu kota misalnya, biasanya industri mass market rekrutnya salesman dulu untuk jualan. Ya. Kalau L'Oreal enggak, edukasi dulu. Gitu. Jadi sebelum jualan harus diedukasi dulu. Gitu. Dan itu kami pegang teguh sampai hari ini. Bahkan di line P&L kita, edukasi itu bukan dikategorikan sebagai biaya, itu dikategorikan sebagai business driver, gitu ya, atau seperti advertising and promotion jadinya. Itu bahkan lebih penting dari advertising dan promotion edukasi. Gitu. Jadi itu yang kita pegang teguh dari dulu sampai sekarang. Gitu. Kalau untuk partner-partner salon sendiri, apakah ada persyaratan khusus Pak untuk bisa tergabung dalam keluarga L'Oreal gitu? Pasti kan sekarang banyak banget nih salon-salon yang bermunculan, baru-baru, salon-salon lokal gitu. Dan mereka pastinya juga ingin mendapatkan edukasi yang tepat. Enggak sih, enggak ada persyaratan khusus. Semua welcome untuk caranya supaya bisa tergabung. Ya, semua welcome untuk bergabung dengan L'Oreal. Dan nggak harus jadi pelanggan yang besar misalnya untuk mendapatkan edukasi dari L'Oreal, karena mungkin 99,999% edukasi kita free sebetulnya. Gitu. Karena prinsipnya gini, kalau kita mau ngembangin industri kita atau bisnis L'Oreal, salonnya harus berkembang dulu. Salonnya harus ramai dulu, salonnya harus punya pelanggan banyak dulu. Nanti kalau pelanggannya banyak, pakai produknya banyak, baru belinya ke kita. Karena kita nggak mungkin jualan langsung ke konsumen. Gitu.
Jadi Ya. setiap hari yang kita pikirin di L'Oreal adalah gimana untuk memajukan industri ini, gimana untuk memajukan teman-teman salon. Gitu. Karena kalau mereka sukses, kita sukses. Kalau mereka susah, kita susah juga. Gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang bisnis kecantikan atau salon atau bisnis lokal di Indonesia yang berhubungan sama kecantikan atau personal care, beberapa tahun belakangan ini kan sudah mulai banyak banget nih bisnis-bisnis lokal yang mulai muncul, UMKM atau level yang mungkin sedikit lebih besar gitu. Menurut Pak Rudi dan Pak Michael sendiri, bagaimana tanggapan Bapak mengenai bisnis-bisnis ini gitu yang baru bermunculan ini? Mungkin dimulai dari Pak Rudi dulu. Maksudnya di bidang salon begitu? Di bidang salon, ya, di bidang salon dan kecantikan. Ya, saya pikir itu sangat baik sekali ya UMKM itu, karena salon tidak harus punya modal yang besar sekali. Saya sendiri bermula dari satu meja satu kursi di rumah orang tua kan. Ya. Jadi usaha mikro malah saya mulai dari situ kan. Ya. Nah kemudian diharapkan adalah mereka bisa mulai sebagai usaha UMKM. Kemudian tentunya dengan berjalannya waktu, dengan dibantu dengan edukasi, dibantu dengan pelatihan-pelatihan yang cukup, mereka bisa meningkatkan diri untuk menjadi usaha kelas menengah, bahkan yang lebih besar lagi. Jadi welcome sekali untuk UMKM yang bagus sekali. Kalau dari Pak Michael bagaimana? Setuju sih, senada. Semakin banyak pemain sebetulnya semakin bagus, gitu. Karena semakin banyak pemain, artinya semakin banyak yang mengedukasi konsumen. Gitu. Karena jangan lupa, misalnya di negara-negara yang sudah maju, kalau wanita ingin pakai kosmetik atau ingin terlihat lebih cantik dan sebagainya, mereka bisa tanya mamanya. Di kita mungkin nggak bisa tanya mamanya karena waktu itu masih perang gitu, belum merdeka, jadi bener Pak. Jadi jobnya manufacturers dan jobnya pelaku seni ini untuk mengembangkan industri ini terus-menerus, dan opportunity-nya masih sangat besar kalau di Indonesia. Jadi semakin banyak pemain semakin lebih bagus sebetulnya. Oke, tapi kalau kita tinjau lebih lanjut nih Pak, kalau saya perhatiin personally ya, beberapa tahun belakangan memang banyak banget bisnis kecantikan atau bisnis salon lokal yang bermunculan, tapi nggak sedikit juga yang hanya bertahan sebentar gitu. Karena for some reason banyak juga bisnis yang akhirnya gulung tikar, either karena kurang pelanggan atau mungkin sistemnya kurang bagus gitu. Kalau dari Pak Rudi atau Pak Michael juga, ada nggak sih kunci-kunci gimana caranya supaya bisnis kecantikan atau bisnis salon ini bisa sustain? Mungkin dari Pak Rudi dulu. Ya. Jadi yang pertama tentunya sebelum membuka salon harus membekali diri dengan kemampuan yang cukup. Jadi faktor kualitas pekerjaan sangat penting sekali, karena itu adalah yang paling utama. Tentunya dengan mengikuti course, harus belajar, harus sekolah dulu. Course bisa di sekolah kecantikan ataupun bisa belajar pada produk juga, punya pelatihan-pelatihan juga. Nah, kemudian setelah itu mencari lokasi yang strategis tentunya. Ya, strategis itu bukan berarti harus di mall, tapi bisa juga di perumahan. Dan kemudian selain secara teknik harus bagus, kemudian secara pelayanan juga harus sangat diperhatikan bagaimana kita jangan sampai mengecewakan pelanggan, ya kan? Dan yang nggak boleh lupa, kegiatan marketing juga harus dilakukan. Bagaimana mencari pelanggan baru, bagaimana harus mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Banyak sekali program-program yang bisa dilakukan untuk supaya bisnis ini sustainable. Dan bagaimana mengembangkan bisnisnya setelah itu juga penting. Berarti salah satu yang penting juga adalah lokasi ya Pak. Lokasi menentukan prestasi ya Pak. Iya.
Kalau dari Pak Michael sendiri, mungkin ada bocoran mengenai sustainability bisnis kecantikan? Ya, di L'Oreal ada 3 kata yang berusaha kami ingat selalu di bisnis kecantikan, yaitu inspirasi, inovasi, dan edukasi. Yang pertama, inspirasi. Industri kecantikan itu memang harus terus memberikan inspirasi ke konsumennya dengan menciptakan tren terbaru, servis terbaru, dan lain sebagainya. Kreativitas dan seni sangat penting di sini. Kenapa? Karena industri kecantikan itu adalah industri yang didrive oleh supply, bukan didrive oleh demand. Kalau makanan, orang bangun pagi lapar, oh saya mau beli makanan. Nggak ada atau jarang orang yang bangun pagi, oh saya ingin merubah warna rambut dari merah jadi coklat. So, Saya jadi, pernah Pak sekali seperti itu Pak. oh wow, ya ada Seperti itu aja. tapi jarang gitu. Jarang, ya. Jadi jobnya pelaku industri memang yang harus aktif menginspire konsumen. Kemudian yang kedua adalah inovasi. Dan untuk mendukung inspirasi tadi diperlukan produk yang bagus. Makanya inovasi produk harus terus-terusan. Kalau kita lihat di pelaku bisnis kecantikan, selalu setiap tahun ada launch baru. Gitu. Ya. Karena yang di launch itu biasanya menggunakan teknologi yang terbaru, gitu. Karena teknologi terbaru akan sangat menunjang inspirasi. Ya. Dan yang ketiga yang saya sebutin tadi edukasi, karena kita nggak boleh berhenti belajar. Industri ini adalah industri yang dinamis, bergerak terus. Kemauan konsumen berubah-ubah terus, kita harus belajar terus. Oke. Melanjutkan tentang sustainability. Sekarang Indonesia sedang mengalami masa-masa susah, sebenarnya seluruh dunia, pandemi ini. Saya pribadi sudah hampir 3 bulan belum potong rambut. Jadi saya kepikiran buat mau manjangin sedikit. Nah, Pak Rudi, boleh diceritakan nggak dari sudut pandang pemilik salon, bagaimana kondisi dan situasi industri salon semenjak wabah COVID-19 dan terutama sejak pemerintah menyarankan untuk WFH dan PSBB sekitar 2 bulan lalu? Ya, jadi memang untuk industri salon terus terang sangat terpukul ya. Jadi dengan adanya PSBB terutama, memang salon harus tutup juga, sehingga ya sama sekali pemasukan salonnya nggak ada. Dan banyak juga karyawan yang terpaksa harus dirumahkan karena nggak ada pekerjaan juga. Jadi memang berat sekali untuk salon. Dan rental apakah tetap jalan? Pemilik franchise lain apakah mulai meminta bantuan ke Pak Rudi atau seperti apa, Pak? Kalau mall memang ketika tutup mereka tidak men-charge kita. Tetapi kalau yang di ruko yang mengontrak mau nggak mau kan kontraknya tahunan. Tetap bayar ya. Jadi kontrak jalan ya, tetap berjalan karena dibayar di muka kan umumnya kan. Mungkin 1-2 bisa bicara dengan pemilik gedungnya untuk bagaimana memundurkan kontrak yang berikutnya kan. Saya kira itu tergantung dari tiap-tiap franchisee berbicara kepada pemilik gedungnya. Yang tidak terlalu repot adalah bagi yang membuka salon di rumah propertinya sendiri. Ya. Jadi yang sangat terpukul adalah selain pemilik, karyawan yang juga harus dirumahkan. Iya, mereka tidak ada penghasilan sama sekali. Andaikan pemerintah mulai membuka kembali, jadi PSBB sudah nggak ada, mall sudah dibuka, orang sudah boleh keluar. Apakah consumer confidence untuk mulai berinteraksi, terutama bagi cowok atau bagi wanita, potong rambut, mengecat rambut, hal yang sangat personal space-nya sangat dekat kan, tangan menyentuh badan kita. Yeah. Apakah confidence orang akan kembali normal atau orang bakal lebih cautious, mungkin tunggu waktu beberapa bulan baru berani? Menurut Pak Rudi seperti apa? Ya, memang itu tugas kita harus memberikan informasi kepada para pelanggan bahwa ketika kita melakukan pekerjaan di salon, maka semua protokol kesehatan yang ditetapkan oleh WHO harus kita pakai. Misalnya, hairstylist-nya harus memakai APD, ya, kemudian alat-alat
gunting rambut, sisir dan sebagainya, semua lah ya. Dan yang handuk dan cemek dan tape harus dicuci setiap kali, harus yang baru dan terbungkus dalam plastik. Dan kemudian meja-meja, kursi dan sebagainya, setiap satu klien itu harus disemprot dengan disinfektan, dan jarak antara kursi juga dibuat lebih jauh, kira-kira 2 meter per kursi. Nah, informasi itu harus disampaikan kepada para pelanggan kita, sehingga ketika mereka tahu bahwa kita melakukan protokol kesehatan yang benar, mereka diharapkan tidak sanksi lagi, tidak takut lagi untuk datang. Iya, benar sih. Saya kalau pengalaman pribadi, kalau pergi ke salon, dan sebelum digunting, hairstylistnya buka alkohol, kertas alkohol lalu di swipe dulu, somehow ada ketenangan. Meskipun itu bukan norma. Tapi ketika dia ngelakuin itu di depan saya, memang itu intentional, supaya untuk show bahwa kita menerapkan standar higienis yang tinggi. Tapi ketika mereka melakukan itu, ini zaman dulu ya, saya merasa langsung, oh tenang, aman. Dan itu kayak poin plus yang sangat plus sebenarnya. Iya. Kami sendiri sudah memberitahukan ke teman-teman, sudah mengumumkan standar ini yang harus diterapkan ketika nanti PSBB diangkat. Untuk sementara, sebelum PSBB diangkat, apakah ada inovasi nggak seperti kalau di bisnis restoran, mereka mulai food delivery, kirim frozen food-nya, jadi ready to cook. Apakah di industri salon ada semacam delivery hairstylist-nya? On the go? Iya, ada. Kami juga melakukan itu, yaitu home service. Home service? Ya, tentunya home service ini dikelola oleh salon sendiri dengan satu ketentuan yang ketat juga, di mana para hairstylist yang dikirim untuk melakukan servis di rumah pelanggan harus melengkapi diri dengan APD dan semua protokol kesehatan yang diharuskan ketika mereka menangani pelanggan di rumahnya, sehingga aman juga buat stylistnya, aman buat pelanggannya juga. Oke, jadi bagi teman-teman pendengar yang mau perlu potong rambut, terutama yang cowok, daripada belajar di YouTube dan berisiko bisa luka maupun rambutnya nggak jadi, mending pakai home service-nya Rudy Adiswarno. Nah, sekarang ke Pak Michael. L'Oreal merupakan salah satu partner ya, supplier produk dari banyak sekali salon di Indonesia. Dari sudut pandang Pak Michael, ngelihatnya bagaimana kondisi dan situasi industri salon? Ya, memang saya setuju dengan apa yang diomongkan Pak Rudi sih. Memang terpengaruh. Yang terpengaruh sebenarnya kedua belah pihak, baik pelaku usaha maupun pelanggan. Pelaku usaha yang sebagian besar adalah UKM atau UMKM, karyawan salon, pekerja kreatif, lulusan SMK, mereka memang terdampak sih. Gitu. Apalagi Bapak tadi bilang juga salon, lebih dari 500.000 orang ya, mereka sementara ini ya memang terdampak. Bagi pelanggan juga gitu, karena bagi masyarakat beberapa jasa seperti pengguntingan atau pewarnaan untuk menutup uban dan lain sebagainya merupakan hal yang esensial gitu ya. Kita bisa lihat di media sosial misalnya banyak sekali keluhan mengenai ini gitu ya. Atau kalau kita lihat tren search Google bilang bahwa kata kunci gunting rambut sendiri, salon yang buka dan lain sebagainya mengalami peningkatan pesat gitu. Jadi ya memang terpengaruh sekarang gitu. Ada yang dilakukan nggak sebagai bentuk support dari L'Oreal terhadap industri salon untuk setidaknya membantu lah? Banyak sebetulnya. Yang pertama kali kita lakukan langsung waktu itu adalah kita memberikan panduan SOP kepada teman-teman salon tentang pentingnya menjaga kebersihan dan pentingnya menjaga physical distancing even di dalam salon. Gitu ya. Jadi menjaga kebersihan itu misalnya membersihkan atau mensterilkan peralatan, pakai masker, mengukur suhu tubuh, pakai gloves dan lain sebagainya. Itu kita keluarkan untuk teman-teman salon langsung. Dan kemudian physical distancing juga. Nah sebetulnya physical distancing juga masih bisa dijaga kok di dalam salon. Misalnya mengurangi jumlah kursi, kurangin aja setengah misalnya, otomatis secara antara kursi
nggak lagi berdekatan, terus kemudian kasih garis batas waktu mereka antri di kasir atau paymentnya non cash misalnya, dan apa namanya membatasi jumlah atau jenis servis juga penting gitu ya. Jadi kalau potong rambut ya memang deket sih, tapi kan belakang-belakangan gitu ya. Mungkin yang servis untuk face, yang harus face to face mungkin nanti dulu gitu ya. Tapi kalau potong rambut mungkin masih lebih bisa. Dan apa namanya kalau memang jenis-jenis servis ini seperti potong rambut, warnaan, penutup uban dan sebagainya dianggap esensial, mungkin di dalam salon bisa lebih terkontrol, gitu. Karena tamunya bisa appointment only dan lain sebagainya, dibandingkan di luar salon, menurut saya. Gitu. So itu hal pertama yang kita lakukan langsung saat pandemi COVID ini mulai ramai di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah mendukung kelanjutan bisnis teman-teman salon. Kita ajarkan salon program social commerce agar teman-teman salon tetap dapat menjalankan bisnis dengan sistem pesan antar. Gitu ya. Jadi para pelanggan sebetulnya yang perlu produk perawatan rambut dan lain sebagainya bisa kontak salon-salon kesayangannya, karena sebagian besar dari mereka bisa antar ke rumah. Ya. Selain itu juga kita mulai merancang kampanye, membuat servis-servis baru, didukung dengan edukasi juga untuk mempersiapkan diri nanti kalau PSBB-nya dibuka biar bisa langsung all out. Itu poin yang kedua. Dan tentunya poin yang ketiga ada aksi solidarity yang konkret untuk teman-teman salon, misalnya membagikan hand sanitizer. L'Oreal akan bagikan lebih dari 100.000 hand sanitizers ke para hairdressers. Factory kita di Indonesia kita rubah beberapa lainnya untuk buat hand sanitizer yang akan kita bagikan untuk yang akan kita donasikan. Selain itu juga untuk membantu meringankan beban keuangan salon partner kami berlakukan payment freeze atau perpanjangan term of payment. Jadi selama salon sekarang nggak bisa terima tamu, nggak ada pemasukan, of course kami nggak mengharapkan mereka bisa membayar L'Oreal maksudnya secara biasa. Jadi kami tunda juga gitu. L'Oreal kan nggak pernah bikin produk hand sanitizer ya, Pak Michael? Ya. Kenapa bikin hand sanitizer dan sesusah apa untuk merubah manufacturing yang mungkin biasanya bikin produk shampoo atau produk sabun cuci muka dirubah menjadi produk hand sanitizer? Biasanya di L'Oreal untuk membuat satu produk itu cukup makan waktu lama karena prosedurnya lama dan lain sebagainya. Tapi untuk hand sanitizer ini seluruh dunia ternyata bisa bekerja sama kalau ada urgensi yang penting, karena kita tahu bahwa saatnya perlu hand sanitizer itu ya sekarang gitu. Jadi kalau masih proses L'Oreal yang biasanya untuk buat hand sanitizer perlu 6 bulan ya selesai, artinya kita nggak sudah dibuka PSBB-nya. Juga PSBB-nya, makanya pabrik kita, majority dari pabrik kita mendedikasikan line khusus untuk hand sanitizer ini cuma dalam waktu let's say 1,5 bulan 2 bulan kita sudah bisa mulai produksi dan sudah di Indonesia juga sudah dapat izin dari pemerintah juga untuk produksi ini untuk donasi. Iya. Jadi silver lining yang saya petik ya, jadi ada peningkatan di quality of services di industri salon karena sekarang diwajibkan menggunakan APD, peralatan yang dipakai harus diberi disinfektan dulu, jarak kursi lebih jauh, paymentnya mungkin ada yang non-cash payment. Jadi sebenarnya ada hal baik yang bisa diterapkan setelah pandemi ini berakhir. Nah, itu kan memberikan confidence terhadap consumer, orang seperti kita sebagai konsumen. Andaikan confidence dari consumer sudah meningkat, tapi pemerintah masih belum membuka. Ada nggak saran atau masukan untuk Pemprov DKI dulu supaya industri salon dan ini bisa kembali rebound dan harapannya nanti bisa diterapkan di provinsi lain? Dari Pak Rudi mungkin atau dari saya? Ya, dari saya mungkin menghimbau kepada Pemprov DKI untuk
ketika nanti PSBB mulai dibuka, maka salon boleh beroperasi tentunya dengan secara terbatas dengan menerapkan protokol WHO seperti yang tadi sudah kita bicarakan. Dan karena di sini yang memerlukan bukan hanya penata rambutnya saja, salonnya yang harus berjalan usahanya, tapi juga pelanggan kita sudah kebingungan juga, sudah butuh potong rambut, butuh mewarnai rambut, ya. Jadi dari dua belah pihak itu sangat membutuhkan sebetulnya. Dan dari saya sih, ya. Sorry. Silakan Pak. Nggak, dari saya senada juga bahwa pertama saya percaya bahwa pemerintah DKI sudah bekerja sangat keras dan apresiasi setinggi-tingginya untuk mereka, dan saya percaya bahwa beliau of course kesehatan jadi yang utama, tapi juga pasti melihat kebutuhan ekonomi masyarakatnya. Harapannya itu semoga setelah PSBB salon boleh berusaha dengan keterbatasan tertentu dan menerapkan standar operational prosedur higienitas dan social atau physical distancing yang sebetulnya bisa dilakukan juga di salon gitu. Namun apapun hasilnya kita mendukung pemerintah sih. Saya agak penasaran nih Pak, karena tadi sempat mention juga home service gitu kan. Menurut Pak Rudi sama Pak Michael sendiri, mungkinkah setelah pandemi ini berakhir, home service ini jadi suatu hal yang lebih lumrah gitu? Instead of orang-orang mungkin pergi ke salon berbondong-bondong, menurut Pak Rudi atau Pak Michael, ada kemungkinan nggak di masa depan itu justru home service ini yang akan prevail? Tolong jangan dicabut home service-nya ketika PSBB dicabut ya. Karena saya sangat tertarik. Gitu. Saya juga. Kalau menurut Pak Michael dan Pak Rudi gimana? Kalau dari saya, home service ada atau nggak ada home service resmi, bahkan sebelum PSBB, menurut saya home service ada. Tetap ada hairdressers yang datang ke rumah untuk melakukan servis kepada klien, ada. Tapi kalau ditanya jumlahnya sangat-sangat kecil. Dan menurut saya bahkan setelah PSBB akan kembali seperti itu. Akan tetap ada satu atau dua, tapi sebagian besar mungkin 99,99% tetap prefer datang ke salon karena berdasarkan research yang kita punya, alasan ke salon itu sebetulnya bukan cuma ingin potong rambut atau ingin warnain rambut sebetulnya. The whole salon experience sebetulnya. Me time ya Pak? Me time, nah itu dia. Time, relax, gosip. Saya udah pengen banget me time nih Pak ke salon. Sebetulnya itu yang dicari gitu. Itu sebabnya makanya di negara yang paling maju pun atau di negara lain yang in-home service-nya kampanyenya cukup keras dan lain sebagainya, nggak bisa ngantiin salon sih, karena the whole experience itu tadi gitu. Bukan cuma saya beli barang, saya butuh barangnya, bukan, dia beli barang tapi butuh bingkisannya, butuh hairdressernya, butuh suasananya, butuh. Jadi tempat curhat juga. Saya niatnya datang ke salon potong rambut, saya pulang bawa 3 cerita gitu. Saya dengar dari orang, kalau cerita waktu rambut saya dicuci, sana cerita gitu. Waktu saya dipotong, yang sana cerita. Jadi saya pulang bawa lebih dari itu. Experience-nya beda ya. Kalau menurut Pak Rudi sendiri gimana Pak? Home service ini? Ya, karena home service bagus bagi yang membutuhkan, tapi tetap ada batasan-batasan hal yang bisa dilakukan di rumah daripada di salon. Ya. Karena untuk servis-servis yang membutuhkan perlengkapan atau alat-alat yang lebih rumit tentunya harus ke salon. Karena nggak mungkin semua alat-alat itu dibawa ke rumah. Alat-alat berat ya Pak? Ya, terus cuci rambut juga. Kalau di rumah kan cuci sendiri ya. Harus nunduk dan sebagainya. Kalau di salon pegel kan Pak enak. Kalau nunduk. Enak gitu. Tinggal tiduran, dicuci, dipijat dengan musik yang enak. Jadi memang experience-nya berbeda.
tetap maka salon itu tetap akan didatangi oleh pelanggan, dan home service tentunya juga bisa jalan untuk orang yang memang tidak sempat ke salon atau memang yang tidak punya waktu sama sekali untuk bisa datang ke salon. Tapi memang sama dengan kata Pak Mike, jumlahnya tidak terlalu besar. Oke, nah dari Pak Rudi dan Pak Michael sendiri, ada nggak sih pesan-pesan untuk para pelanggan? Seperti saya, seperti William mungkin, yang udah pusing banget nih sama urusan rambut. Gimana sih caranya supaya kita tetap bersabar menunggu PSBB ini selesai dan bisa ke salon lagi? Ada pesan nggak untuk para pelanggan? Ya, yang penting adalah memang kan rambut harus tetap dirawat ya. Ke salon nggak ke salon kan di rumah harus dirawat. Jadi bisa beli produk di salon untuk dipakai di rumah, bisa dikirim juga produknya. Seenggaknya untuk kemudian, treatment ya Pak? Ya, untuk treatment. Oke. Kemudian juga perawatan rambut yang teratur juga perlu dilakukan sendiri di rumah juga. Jangan seminggu nggak cuci rambut gitu. Aduh. Jadi gimbal nanti rambutnya Pak, kalau seminggu nggak cuci rambut. Kalau dari Pak Michael mungkin ada pesan-pesan tertentu untuk para pelanggan L'Oreal? Ya, bagi konsumen L'Oreal kalau perlu perawatan rambut L'Oreal sudah seperti saya bilang, kita ada program social commerce sehingga bisa menghubungi salon-salon kesayangan, baik brand Kerastase, L'Oreal Professionnel atau Matrix, bisa diantar ke rumah gitu. Jadi tetap bisa mendapatkan itu. Kalau perlu jasa seperti potong rambut dan pewarnaan dan untuk nutup uban regrowth misalnya dan nggak bisa ditahan, ya in-home service ada, gitu ya. Dan informasinya bisa dilihat di Hair Trends ID, itu ada beberapa salon yang sudah melakukan in-home service. Tapi kalau yang masih bisa tahan, mungkin bisa beli voucher sekarang karena banyak voucher yang diskonnya lumayan yang bisa dipakai nanti waktu PSBB buka, dan semoga sebentar lagi. Benar, PSBB boleh, rambut jelek jangan ya Pak. Nah, kalau itu kan tadi barusan pesan-pesan untuk para konsumen atau para pelanggan. Bagaimana dengan pesan-pesan untuk para sesama pemilik salon atau pemilik bisnis kecantikan rambut lainnya? Pasti kan mereka juga sedang mengalami kesulitan sekarang ini. Ada pesan tertentu dari Pak Rudi sama Pak Michael? Ya, dari saya mungkin tadi teman-teman pemilik salon atau penata rambut bisa melakukan home service, dan sebetulnya sambil salonnya tutup sekarang itu waktunya untuk beberes, membersihkan salon, merapikan, memperbaiki hal-hal yang di salon yang perlu diperbaiki, di mana ketika normal gitu sulit untuk melakukan karena salonnya ramai. Jadi gunakan waktu ini untuk memperbaiki sarana prasarana di salon, sambil juga melakukan home service. Bisa juga menawarkan dengan telepon pada pelanggan apakah perlu produk, sehingga bisa dikirim produknya. Sekarang pengiriman produk sangat mudah kan. Betul. Evaluasi dan self improvement ya. Iya. Benar. Kalau dari Pak Michael, sarannya apa untuk para sesama pemilik salon lain? Saya setuju dengan Pak Rudi, mungkin nambahin sedikit aja. Yang paling penting menurut saya berpikir positif. Karena wabah ini akan berakhir. Nggak ada dalam sejarah pandemik yang nggak berakhir. Dan cepat atau lambat pandemik ini akan berakhir. Kita percaya saja sama pemerintah yang sudah berusaha keras untuk kita semua. Dan saya yakin pemerintah akan kondisi yang lain, termasuk kondisi ekonomi dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan sementara ini ya tetap berkarya, walaupun dengan keterbatasan. Misalnya social commerce itu tetap menjadi profesional karena harus melakukan e-diagnosis dan lain sebagainya sambil menjaga kedekatan dengan pelanggan. Seperti kata Pak Rudi, gunakan waktu sekarang ini untuk belajar sambil mempersiapkan diri untuk bounce back, gitu, menyambut kembali pelanggan ke salon nanti waktu PSBB dibuka. Dan harus percaya diri bahwa at the end of the day rambut manusia akan selalu tumbuh, dan selama rambut manusia tumbuh
salon industri akan terus ada gitu ya. Dan kita percaya bahwa saya baca quotes yang nice pagi ini yang katanya setiap wanita perlu 2 hal dalam hidupnya, yang paling penting yang satu good education, 2 good hairdresser. So, Bisa. Saya setuju. Good education dan good hairdresser. Saya setuju. So pikir positif. Oke. Iya. Nah ini tadi pagi saya coba nanya di platformnya IDN, ada tanya jawab. Ada yang nanya nih buat Pak Rudi. Pak, kenapa nama yang nanya Nunu Oktavianti. Dia nanya, Pak, kenapa baby hair saya kok warnanya putih ya, kayak uban? Saya masih muda, Pak, sad face. Kenapa tuh ya? Baby hair kadang-kadang memang ketika bertumbuh warnanya putih, tapi kemudian nanti akan menjadi hitam juga gitu. Oke. Pertama kali tumbuh warnanya putih. Karena stres ya, Pak? Tidak putih sebetulnya sih, tapi lebih muda biasanya, agak pirang-pirang gitu kan. Tapi nanti akan menjadi lebih gelap setelah panjang. Oke, udah dijawab ya, jadi normal kok. Ada yang nanya lagi, Pak. Bagaimana membangun standarisasi capster di semua salon Rudi, managing quality-nya? Kan ada ratusan tuh. Ya, itu melalui pertama seleksi ketika mereka mendaftar untuk bekerja, kemudian pelatihan sebelum ditempatkan, dan nanti setelah mereka bekerja dari waktu ke waktu akan ada pelatihan-pelatihan tambahan, baik yang dilakukan di training center kami, mereka dikirim kembali ke training center, atau kami juga mengirimkan trainer-trainer kami berkeliling dari salon ke salon dari waktu ke waktu untuk mengecek kualitas dan memberikan tambahan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Oke. Dan ini ada pertanyaan terakhir dari Audi Syafira. Dia ada 2 pertanyaan. Dari sudut pandang seorang hairdresser, apa kerugian dari mewarnai rambut? Dan pertanyaan kedua, bagaimana cara kita maintain hair health apabila kita sering membleach atau mewarnainya? Ya, oke. Memang setiap tindakan chemicals pada rambut tentu ada side effect-nya. Nah, mewarnai rambut apabila tidak diikuti dengan perawatan yang tepat, yang benar sesuai dengan advice daripada hairdresser-nya, tentu rambutnya akan menjadi kering lama-lama. Karena itu dia butuh sekali untuk memahami bahwa ketika seseorang sudah mulai mewarnai rambut, dia harus siap juga untuk merawat rambutnya secara rutin sesuai dengan petunjuk dari salon agar supaya kualitas rambutnya tidak menurun. Yaitu jawaban yang pertama ya. Yang kedua Pak tadi pertanyaannya? Pertanyaannya Kesehatan rambut ya. Kesehatan rambut apabila sering merubah warna. Oh ya. Ketika kita sering merubah warna, maka perawatan rambut juga nggak boleh lepas. Jadi paling nggak setiap cuci rambut harus menggunakan hair mask di samping shampoo misalnya ya. Kemudian memakai tonik atau memakai serum untuk batang rambutnya supaya terlindung dari kerusakan. Di samping itu juga perawatan di salon secara rutin seminggu sekali itu yang terbaik bagi orang yang sering gonta-ganti warna rambut. Jadi kombinasi perawatan di rambut, perawatan di salon seminggu sekali dan perawatan di rumah setiap cuci rambut di rumah sendiri. Oke. Judith ada yang mau ditanya lagi nggak? Saya mau tanya, kira-kira bagusnya rambut saya habis PSBB diapain ya Pak? Mungkin harus dikit Judith. Iya nih, aduh saya udah nggak sabar banget ke salon. Semoga PSBB-nya cepat berakhir ya Pak. Iya. Iya. Jadi sebelum kita tutup sesinya, tadi saya nangkep ada satu prinsipal dari Pak Rudi yang saya langsung nangkep. Tadi Pak Rudi bilang
yang dilakukan oleh Pak Rudi itu terbalik dengan norma. Karena banyak orang bilang jangan ajarin asisten gitu. Nanti kalau udah pintar buka sendiri gitu. Tapi Pak Rudi nggak percaya dengan norma itu, malah melakukan yang sebaliknya. Di sana saya sangat melihat apa ya? Pak Rudi percaya dengan value of trust, value of knowledge sharing. Dan sebenarnya itu bisa membantu proses scalability daripada bisnis Rudi Hadiswarno sendiri sih. Jadi itu sangat bagus. Dan yang saya tangkap dari Pak Michael, edukasi dulu baru jualannya kedua. Nah itu nggak banyak yang diterapkan gitu oleh pelaku bisnis sekarang gitu. Dan 3 poin inspirasi, inovasi, dan edukasi itu yang selalu dilakukan oleh L'Oreal dan sangat bagus sih, seperti itu. Dari kita sangat berharap semoga pandemi ini cepat berlalu, industri salon cepat bangkit, PSBB cepat dicabut, dan semuanya kembali ke normal sih, seperti itu. Dari Pak Rudi dan Pak Michael ada yang mau disampaikan terakhir? Sama saja sih dari saya, ya. Jadi mudah-mudahanlah cepat bisa berlalu, dan yang penting kita bisa mulai berkarya kembali. Dan pelanggan-pelanggan kita ada yang ngurusin rambutnya. Yes. Nada sih dari saya. Ini akan berakhir cepat atau lambat, tapi ini akan berakhir. Sekarang kita percaya pemerintah, stay positif, build added value kita untuk menyambut saat di mana pelanggan bisa bertemu lagi dengan salon kesayangannya. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Semoga ini cepat berlalu, semoga kita cepat bangkit industrinya. Terima kasih Pak Rudi, Pak Michael. Terima kasih Pak Rudi, Pak Michael. Baik. Terima kasih. Terima kasih.